pada hari ini. Kami persilakan apabila ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, kami berikan kesempatan terlebih dahulu supaya nanti dalam jalannya kegiatan ilmu yang kita terima bisa lebih maksimal. Mohon izin Bapak Ibu Guru untuk saya bisa membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kami masih bisa dipertemukan kembali untuk sama-sama belajar Bapak Ibu Guru. Jika kemarin kita sudah belajar bersama dengan Bu Lia terkait pelaporan kinerja di platform Merdeka Mengajar, maka hari ini tidak kalah pentingnya kita akan belajar terkait refleksi hasil penilaian penentuan predikat kinerja. Tentunya pada malam hari ini kita akan berjumpa dengan narasumber yang luar biasa hebat. Beliau cakap untuk menyampaikan topik kita yang akan kita pelajari sesuai dengan topik malam hari ini. Bapak Ibu Guru, tidak lupa perkenalkan kembali saya Siti Mardiati Yuni Eka Wulandari, bisa dipanggil dengan sebutan Eka. Insya Allah akan memandu jalan kegiatan malam hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber hebat yang akan berbagi informasi dan juga keilmuan. Yang terhormat kepada Ibu Syuhada SPD MPD, narasumber yang siap untuk berbagi keilmuan pada malam hari ini. Serta yang saya hormati kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia. Untuk kegiatan kita di malam hari ini, diantaranya nanti adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah kilas pandang narasumber, akan dilanjutkan dengan paparan materi, kemudian disambung dengan diskusi, dan selanjutnya adalah closing statement, berikutnya dokumentasi, dan akan kami akhiri dengan penutup. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, sebelum mengawali kegiatan diklat kita pada malam hari ini, agar berjalan dengan kondusif, marilah kita buka dengan bacaan doa. Menurut agama serta kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, semoga dengan bacaan doa tadi kegiatan kita bisa berlangsung dengan lancar dan juga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Kemudian berikutnya adalah kilas pandang dari narasumber. Bapak Ibu Guru barangkali yang dari Kota Bima, wah ini luar biasa cocok sekali dengan narasumber kita. Beliau ini hadir dari Kota Bima. Nah, beliau untuk riwayat pendidikannya pada waktu S1 di Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT, lulus pada tahun 1995. Kemudian beliau mengambil studi di Universitas Negeri Semarang, Pasca Sarjana UNES, lulus pada tahun 2017. Dan saat ini beliau bekerja sebagai pengawas sekolah di instansi KCD Dikbud Bima dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Beliau ini sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia pendidikan dan kini menjadi pengawas, trainer, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk berbagi informasi dan juga keilmuan kepada Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Jadi kita tiba pada saat untuk paparan materi, kita sambut dulu Ibu Syuhada. Selamat malam Bu Syuhada. Selamat malam, moderator cantik. Wah, luar biasa nih Bu Syuhada, jauh lebih cantik pada malam hari ini. Kita akan berbagi informasi Bu. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat dari Kota Bima? Alhamdulillah sehat, Bima. Luar biasa. Ini saya dari Kota Bima ya Bu. Di sana sudah pukul berapa Bu Syuhada? Kalau boleh tahu. Sekarang sudah jam 20.36. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu Guru luar biasa sekali. Bu Syuhada ini hadir dari Kota Bima di tengah malam masih siap untuk berbagi informasi dan keilmuan dengan seluruh Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi ini kesempatan menarik. Kami harapkan Bapak Ibu Guru untuk bisa menyimak dengan seksama terkait topik kita di malam hari ini. Kami persilakan Bu Syuhada untuk langsung menyampaikan materinya, kemudian nanti di 30 menit terakhir insya Allah kita ada sesi diskusi begitu. Iya.
Terima kasih atas waktunya moderator cantik, baik Kak. Sama-sama Ibu Syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua peserta yang saya sebut sebagai pejuang ilmu pada malam hari ini. Puji syukur tentunya kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semua adalah campur tangan Allah yang menghadirkan kita dalam fasilitasi guru mengajar ID. Kita bisa belajar bersama kembali. Salam sehat tentunya Bapak Ibu hebat dari kami di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada malam sebelumnya kita semua sudah belajar bersama Bu Lia. Bu Lia sudah memaparkan semua hal yang berkaitan dengan laporan dalam PMM ya, tentang bagaimana sih hasil kinerja kita yang sudah kita lakukan selama waktu Januari sampai Juni. Yang insya Allah ini kita sudah masuk pada tahap 1 dan 2 yang sudah terlewati, sudah masuk tahap ketiga tentunya Bapak Ibu hebat. Jadi kita move on ya di tahap 1 dan 2 mengenai kinerja kita. Karena di sini waktu sekarang kita tidak lagi merencanakan atau bagaimana mengobservasi praktik belajar, tetapi kita sudah langsung masuk pada penilaian. Jadi pada fase dan tahap penilaian. Pada kesempatan ini kami diberi penghargaan untuk belajar bersama tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bu moderator tadi, Mbak Ika, itu tentang refleksi hasil penilaian penentuan predikat kinerja. Jadi sekarang posisinya Bapak Ibu hebat, kalau Bapak Ibu guru berarti beliau-beliau sudah extend di penilaian menunggu predikat yang akan diberikan oleh pimpinan. Demikian halnya juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tentunya tahapnya sama, sudah menginjak pada proses penilaian. Bahkan ada banyak yang sudah dikirim ya, sudah dapat proses pengiriman ke dinas gitu. Nah, baik Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Semoga tetap semangat belajarnya di malam hari ini. Insya Allah selalu semangat Bu Syuhada. Siap. Udah kelihatan Mbak Siti? Sudah Ibu, sudah bisa kami lihat dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari Bapak Ibu hebat, izinkanlah saya untuk belajar bersama Bapak Ibu hebat malam hari ini. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang Bapak Ibu hebat malam ini miliki, mari kita bersama-sama share, diskusi pada malam hari ini. Karena apa yang saya sampaikan tentu saja belum maksimal tentunya, karena di sini prosesnya kita sama-sama belajar. Oke, berkaitan dengan refleksi hasil penilaian penentuan predikat kinerja, tentu kita fokus dulu. Kita punya dua fokus pembahasan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita belajar bersama tentang bagaimana sih refleksi hasil penilaian. Ini kembali kita sama-sama sharing begitu. Kita memahami dulu materi kita ini tentang refleksi hasil penilaian pada saat kita sudah menerima predikat kinerja atau
bisa jadi sebelum predikat kinerja kita terima gitu. Kemudian kita mulai dulu bahwa memahami refleksi hasil penilaian sepenting apa sih gitu. Kita memang harus mulai dari awal gitu. Mulai dari nanti akan kita lihat bagaimana sih tahapan refleksi, tahapannya manfaatnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, apa dampaknya, sampai pada nanti kita akan melihat format refleksi hasil penilaian kinerja itu seperti apa. Kemudian nanti pada predikat kinerja, Bapak Ibu hebat, kita nanti belajar bersama untuk paham banget tujuan, jenis, kegunaan predikat kinerja sampai pada kita nanti masuk ke PMM ya, tentang bagaimana sih penetapan predikat penilaian itu, kemudian dokumen evaluasi yang kita terima itu seperti apa, apakah sudah final atau nanti masih bisa ada proses refleksinya. Kemudian kita juga akan masuk pada memahami betul kita masih punya kesempatan, sanggahan, dan keberatan setelah kita mendapatkan predikat nanti itulah. Jadi fleksibel ya Bapak Ibu, jangan takut di sini. Kenapa dimunculkan tentang refleksi pada PMM itu atau pada kinerja itu, karena di sini difungsikan betul. Kita harus mampu melakukan dialog gitu loh. Dialog dengan pimpinan kita tentunya. Pada saat kita mau diberikan penilaian, kita dialog dulu. Kemudian setelah mendapatkan penilaian pun, ya, jadi kita juga melakukan dialog. Ini yang kita maksudkan dengan kita pahami betul apa sih refleksi hasil penilaian. Baik, kita masuk yang pertama, Bapak Ibu hebat, kita akan melihat bahwa kita di sini tentunya kita memahami dua hal tentang refleksi itu. Ada refleksi hasil penilaian, kemudian ada refleksi kompetensi. Ya. Ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah gitu. Meskipun fokus kita malam ini adalah pada refleksi hasil penilaian, namun kita juga akan menyinggung sedikit bahwa ada refleksi kompetensi di sini, khususnya buat Bapak Ibu guru hebat. Gitu. Nah, refleksi hasil penilaian itu seperti apa sih dalam penentuan predikat kinerja? Nah, di sini saya angkat ini merupakan langkah penting untuk memahami pencapaian dan areal yang perlu diperbaiki dalam kinerja kita gitu. Jadi ingat Bapak Ibu, refleksi hasil penilaian penentuan predikat kinerja itu penting banget buat kita. Dalam arti untuk pencapaian areal mana yang perlu kita perbaiki. Kayak gitu Bapak Ibu hebat ya. Kemudian memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta membuat rencana perbaikan yang efektif untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Nah, ini pertanda bahwa refleksi hasil penilaian itu tidak katmat, jadi tidak berhenti pada saat kita mengirimkan mengirimkan bahan atau administrasi yang harus dinilai oleh pimpinan. Tidak, Bapak Ibu hebat. Setelah diberi penilaian pun, setelah mendapatkan predikat pun, refleksi wajib dilakukan. Untuk apa? Kembali lagi, kita mau apa yang sudah kita lakukan, kinerja kita itu ada perbaikan. Itu ya Bapak Ibu hebat. Ini yang saya buka dengan kenapa penting sih kita melakukan refleksi. Kemudian kalau bicara tentang refleksi kompetensi, nah di sini sesuai dengan kompetensi kita, para guru hebat, kita punya perencanaan pengembangan diri itu nanti berdampak pada pembelajaran kan yang berpusat pada peserta didik. Nah, tentu saja kita harus mengikuti proses refleksi kompetensi di PMM itu. Nah, ya, sesuai dengan kompetensi guru apa saja, pedagogis, kemudian profesional, sosial, kepribadian, seperti itu Bapak Ibu. Nah, semua itu sudah dijelaskan dalam Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Silakan disimak di situ Bapak Ibu hebat kalau kita mau membahas tentang refleksi kompetensi. Nah, yang berikut Bapak Ibu guru hebat atau Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin kebetulan hadir pada malam hari ini, kita masuk pada tahap refleksi itu seperti apa.
Kalau lihat namanya sih, oh keren aja nih, tahapan itu berarti, refleksi itu kita, bercermin kembali gitu. Tapi kalau kita lihat tahapannya, lumayan nih, kita kalau mau memahami, refleksi paham tentang tahapannya. Tahapan pertama, pengumpulan data. Artinya ada data yang kita analisis, kita feedback, kemudian diberikan tuh selama proses penilaian kinerja. Nah, itu yang pertama dasarnya kita melakukan refleksi. Sehingga dalam eh, kinerja Bapak Ibu yang sudah dilakukan tuh ada pada apa predikat kinerja itu nanti bersumber dari data-data yang kita sampaikan dan ternyata di situ kita ada data yang memang harus kita refleksikan. Ini hasil analisisnya, jadi dikumpulkan dulu datanya, kemudian evaluasi kinerja. Nah, tahapan kedua ini Bapak Ibu hebat, evaluasi kinerja berarti menilai pencapaian target keberhasilan dalam memenuhi tugas kita. Nah, seberapa besar kualitas kerja kita itu secara keseluruhan. Nah, ini pentingnya. Ini tahap kedua dalam refleksi. Kemudian tahap ketiganya kita identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi selama area di mana kita kerja, kinerja kita itu keberhasilannya seperti apa, kita bisa mengidentifikasikannya, kekuatan dan kelemahannya seperti apa. Kemudian tahap keempat, pembuatan rencana perbaikan. Nah, ini pentingnya refleksi Bapak Ibu. Di tahap keempat, kalau kita sudah memahami kekuatan dan kelemahan, maka mari buat rencana perbaikan. Nah, rencana perbaikan ini tentu saja kita mengembangkan strategi untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat kekuatan. Kemudian yang kelima, tahap refleksinya adalah pelaksanaan tindakan perbaikan. Dilaksanakan gitu. Kan tadi sudah keempat, kita rencana perbaikan. Tidak hanya rencana, tetapi dilaksanakan. Nah, mengimplementasikan rencana perbaikan yang telah dibuat termasuk pelatihan, pengembangan keterampilan, atau pengaturan ulang tugas-tugas kita. Nah, ini tahap kelima. Tahap keenam dalam refleksi itu kita melakukan monitoring dan evaluasi. Melacak kemajuan terhadap tujuan perbaikan yang telah kita tetapkan dan mengevaluasinya, efektif atau tidak tindakan perbaikan yang kita ambil. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, refleksi dan penyesuaian. Nah, tadi diawali refleksinya seperti apa, terakhir pun kita dituntut untuk melakukan refleksi. Jadi setelah kita mendapatkan predikat nanti, kita masih punya peluang kembali melakukan refleksi. Untuk apa? Tentu saja untuk memperbaiki, untuk mengembangkan potensi, dan tentu saja target yang lebih baik per tahun itu tercapai. Nah, setelah tahapan, kita akan melihat refleksi hasil penilaian kinerja itu memiliki beberapa manfaat. Kalau ini kan kita sadar betul nih, ini titik kelebihan refleksi, jadi manfaatnya ada. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Dengan kita melakukan refleksi, kita terpancing untuk semakin menggali pemahaman besar kita tentang hal-hal atau elemen-elemen apa yang kita inginkan. Jadi, kemudian kedua, manfaatnya pengembangan profesi tentunya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi areal mana yang perlu kita tingkatkan. Kita rencanakan pengembangannya, baik keterampilan atau pelatihan sesuai dengan yang sudah menjadi target perbaikan tadi. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah peningkatan produktivitas. Bapak Ibu hebat, dengan mengadakan refleksi, kita tahu kelemahan dan kekurangannya seperti apa, sehingga secara real, kenyataannya kita akan mampu memperbaiki dengan tahap yang berikut. Itu lebih meningkatkan produktivitas kita lebih ini. Karena kita menyadari area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja kita. Jadi individu dapat bekerja lebih efisien dan produktif.
Jadi bisa berkembang seperti itu. Kemudian yang keempat, manfaatnya Bapak Ibu adalah motivasi buat kita. Melalui refleksi yang jujur tentunya Bapak Ibu, ini individu dapat merasa termotivasi untuk melakukan perbaikan dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ini hal hebat yang bisa kita rasakan, semangat itu lebih lebih meningkat kalau kita sudah melakukan sederet refleksi dalam pemantapan kinerja kita. Kemudian yang kelima, peningkatan hubungan kerja. Dengan siapa saja, di sini dijelaskan proses refleksi yang terbuka dan transparan dapat memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan. Jadi komunikasi yang intens dalam hal ini pada koridor kinerja tentunya Bapak Ibu hebat. Jadi refleksi yang intens ini kita melakukan komunikasi yang interpersonal kalau sebut ini. Jadi memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan serta antar rekan-rekan kerja. Jadi pada saat kita merefleksi itu Bapak Ibu bukan hanya kita mau pemantauan dan pemahaman dari kepala sekolah, pimpinan atau kepala sekolah mau dipahami oleh pengawas atau kepala dinas, bukan hanya itu, tetapi juga dengan rekan-rekan sejawat. Sesama guru, sesama kepala sekolah itu tidak menutup kemungkinan saling sharing, sharing-nya tentang pengembangan kompetensi dan sebagainya. Kemudian yang berikut, yang keenam, manfaatnya adalah pencapaian tujuan. Kita sadar atau tidak, apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Nah, tujuan ini pencapaiannya itu dengan menyadari kekuatan dan kelemahan, secara individu merencanakan langkah-langkah yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan organisasi. Nah, yang terakhir, inovasi. Bapak, Ibu hebat, zaman menuntut kita, dunia pendidikan menuntut kita, kita mampu menemukan satu inovasi dari semua yang sudah kita lakukan. Kira-kira setelah hasil refleksinya kita pegang apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah bisa kita buat yang lebih baik, entah dalam wujud yang berbeda atau dalam wujud yang lain sama sekali, yang baru sama sekali. Jadi melalui refleksi kita dapat mengidentifikasi cara-cara baru untuk melakukan pekerjaan dan mendorong inovasi dalam organisasi. Nah, ini manfaatnya Bapak Ibu hebat. Yang berikut semoga masih tetap semangat Bapak Ibu. Nah, kita sekarang coba melihat apa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan refleksi penilaian kinerja itu adalah peningkatan kesadaran. Jadi kita sadar betul nih, kita dibuat melek, dibuat apa ya, dibuat sadar bahwa oh kita ini punya kelemahan, punya kekuatan, kita harus sadar banget. Memberikan kesempatan untuk apa, maaf, membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Ini peningkatan kesadaran Bapak Ibu. Kita bisa jadi tolak ukur. Jadi, kalau Bapak Ibu, merasakan selama melakukan, pengisian kinerja misalnya, eee, kita melakukan atau tahu tentang kelemahan dan kekuatan, itu berarti indikator bahwa kita sudah memiliki peningkatan kesadaran. Tapi jika sebaliknya, kita tidak menemukan kelemahan dan kekuatan selama periode penilaian ini, berarti Bapak Ibu, mohon maaf deh, ini berarti kita belum meningkat kesadarannya. Nah, begitu tolak ukurnya. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan. Memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi dengan refleksi penilaian kinerja kita tahu nanti, oh iya kompetensi yang mau saya bangun itu seperti apa. Saya mau 32 poin ini lewatnya apa saja nanti. Kalau kemarin masih ogah-ogahan mau mendapatkan apa sertifikat untuk melengkapi dokumen pada saat penilaian kinerja. Nah, sekarang lebih semangat lagi karena misalnya 4 kali dapat yang 4 JP itu sudah ketahuan 4 kali 4, tinggal kurangnya berapa. Nah, kalau dapat yang 8 JP itu luar biasa. 3 kali ikut 3 buah sertifikat bisa
3 kali 8 berapa Bapak Ibu? Kemudian ditambah dengan yang tadi yang ada 4 JP. Jadi, sepandai-pandainya kita memanfaatkan bagaimana, bisa sih kita mengembangkan keterampilan, mengembangkan potensi kita. Kemudian yang ketiga kelebihannya peningkatan kinerja tentunya. Dengan menyadari area yang perlu ditingkatkan, Bapak Ibu hebat, berarti kita dapat fokus pada perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi kita bisa fokus, oh yang kurang ini, jadi saya fokus di sini. Ya masalah kekuatan nanti tinggal kita perkuat. Jadi tidak melar, tidak ke sana ke sini jalannya. Kita tinggal fokus mana yang kurang, itu kita tambahkan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir peningkatan komunikasi. Bapak Ibu hebat, mendorong dialog terbuka antara atasan dan bawahan serta rekan-rekan kerja ini dapat memperkuat hubungan kerja dan meningkatkan kolaborasi. Jadi ya kalau selama ini, kita kelihatannya individual, kerja sendiri, diskusi, ya udah, kita asah kemampuan. Sekarang dituntut ada kolaborasi. Jadi ini kelebihan refleksi penilaian. Nah, sementara kekurangannya Bapak Ibu, kita subjektivitas, ketidakadilan, resistensi, kesulitan dalam pengukuran. Apa sih maksudnya? Ini dijelaskan Bapak Ibu, penilaian kinerja dapat dipengaruhi. Nah, secara pribadi memang. Jadi kita kan kalau komunikasi dengan kepala sekolah, pimpinan atau apa, eee, kepala dinas atau tim kerjanya kepala dinas, nah itu berarti kan intens kita berhubungan, intens kita komunikasi dan itu subjektif. Jadi enggak mungkinlah pimpinan, bisa melihat kita, bisa mendengarkan, kita kalau cara penyampaian kita itu tidak, berkesan gitu. Nah jadi kita, boleh menampilkan, kelebihan pribadi pada saat itu dengan menggunakan komunikasi-komunikasi yang, bisa memancing atasan kita untuk mendengarkan kita. Itu Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu hebat mampu mengaktualisasikan tentang ini. Kemudian, ketidakadilan. Jika tidak dilakukan dengan cermat, nah ini dapat menjadi titik tidak adilnya, menyebabkan frustasi, ketidakpuasan di antara karyawan. Ini hati-hati Bapak Ibu, sebagai pimpinan ya, eee ini manusiawilah, normallah ya itu, ada merasa ketidakadilan, kok, kepala sekolah dekat sih ya sama ini, kok sering sih melakukan komunikasi, gitu. Kebetulan misalnya salah satu guru ini betul-betul, komunikatif, betul-betul sadar bahwa dia harus melakukan dialog ini untuk mendapatkan hasil penilaian yang bagus. Nah, tidak menutup kemungkinan ada pandangan lain dari rekan-rekan gitu loh. Oh, kepala sekolah tidak adil, oh pengawas tidak adil gitu, atau kepala dinas tidak adil. Nah, ada rasa seperti itu. Ini memang resikonya karena kita dituntut pada saat refleksi itu adalah dialog yang banyak dengan atasan maupun dengan rekan-rekan kerja. Kemudian yang ketiga ada resistensi. Beberapa individu mungkin menolak atau tidak nyaman dengan proses refleksi karena merasa terpapar atau mengakui kelemahan itu malu gitu loh. Nah ini juga bisa terjadi Bapak Ibu, ada resistensi. Nah ini memang masuk kekurangannya, tetapi, kembali lagi kita kaitkan dengan, poin 4 pada kelebihan, nanti ini justru akan meningkatkan komunikasi. Dari yang tadi canggung, yang malu untuk melakukan dialog, itu nanti insya Allah dengan sering melakukannya, refleksi, maka akan terpancing, akan keluar cara berkomunikasi itu akan terlatih nanti insya Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu kekurangannya adalah kesulitan dalam pengukuran. Menilai kinerja itu dengan hanya melihat objektifnya itu bisa sulit gitu. Karena tadi kan kita subjektif. Hanya melihat orangnya, cara dia ngomong, indah enggak, teratur enggak, bagus enggak bahasanya gitu. Kita lupa secara objektif, kadang-kadang ada yang tidak pintar ngomong, tetapi kerjanya mantap, gitu. Kadang-kadang ketinggalan di situ. Oh, kepala nggak mau lihat hasil saya seperti ini, dia hanya menuntut saya bisa mengungkapkan seperti ini. Nah, kadang-kadang ada kesulitan dalam pengukuran, tapi insya Allah kekurangan ini tidak kita bahas pada malam hari ini, yang penting kita tahu, nah kalau itu terjadi, maka mari
kita lakukan refleksi itu dengan lebih baik lagi. Nah, yang berikut Bapak Ibu hebat, mohon izin menyambung lagi, ada dampaknya refleksi itu. Kita belum menyinggung tentang predikat kinerja ya Bapak Ibu, kita masih pada dampak refleksi. Dampaknya bagi guru dan kepala sekolah seperti apa? Kalau bagi guru, peningkatan kinerja sudah pasti. Kemudian pengembangan profesional sudah pasti. Kemudian peningkatan kepuasan kerja. Nah, coba kita simak di sini. Kepuasan kerja yang seperti apa? Dengan merasa didukung dalam proses penilaian dan pembelajaran, guru cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi yang positif untuk sekolah. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah hebat, mari gunakan refleksi ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan sendirinya cara dialog yang mantap, yang stabil dari pimpinan bisa meningkatkan kepuasan kerja bagi guru dan mungkin elemen-elemen yang lain. Kemudian terakhir peningkatan hubungan dengan siswa. Karena sistem pembelajaran kita itu berdampak, tentu saja dampaknya pada siswa. Ternyata refleksi membawa kita ke arah sini, Bapak Ibu. Dengan merenungkan pengalaman mengajar, ya, guru dapat memperbaiki hubungan dengan siswa, mengidentifikasi cara-cara baru untuk mendukung kebutuhan belajar mereka. Jadi ini hasil refleksi, refleksi pembelajaran. Dan tolong Bapak Ibu kepala sekolah nanti kan eh, melalui tim hebatnya, karena kepala sekolah pasti akan memilih tim-tim hebat untuk menjadi penilai atau apa penyeimbang gitu gerak pembelajaran dengan mutu yang diharapkan sekolah sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan sekolah atau program-program sekolah tentunya. Nah, kalau tadi dampaknya bagi guru, yang berikut adalah dampaknya bagi kepala sekolah. Dengan adanya refleksi, ada peningkatan efektivitas manajemen. Jadi kepala sekolah dapat menggunakan refleksi untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik manajemen sekolah mereka dan membuat perubahan yang diperlukan. Nah, ini peningkatan efektif manajemennya. Jadi apa yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah benar-benar mantap jadinya. Itu yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, pengembangan staf. Bapak, Ibu kepala sekolah hebat, melalui proses refleksi, kepala sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan stafnya dan merencanakan pelatihan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan profesional mereka. Ini manfaatnya refleksi. Jadi tolong Bapak Ibu kepala sekolah, mari sekarang manfaatkan betul, maksimalkan refleksi itu. Kemudian, 3, peningkatan budaya sekolah. Kembali lagi, budaya sekolah ternyata juga dipengaruhi oleh hasil refleksi. Jadi tidak main-main. Refleksi ini memang harus ada program tersendiri oleh Bapak, Ibu, kepala sekolah. Peningkatan budaya sekolah seperti apa? Dengan mempromosikan budaya reflektif di sekolah, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan pertumbuhan bagi staf dan siswa. Ini benang merah antara refleksi dengan nanti dampaknya untuk sekolah dan staf serta siswa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu hebat, dampaknya bagi kepala sekolah adalah peningkatan kinerja sekolah. Jadi dengan menggunakan refleksi untuk mengidentifikasi area kelemahan dan kekuatan tadi akan membuat perubahan yang diperlukan. Kepala sekolah dapat membantu meningkatkan kinerja keseluruhan sekolah dan pencapaian dari siswanya. Jadi mari harapan saya Bapak Ibu kepala sekolah juga Bapak Ibu guru hebat manfaatkan ranah refleksi ini sebagai total kita. Jadi kita total banget untuk menaikkan rating kompetensi kita pada akhirnya melalui kinerja yang sudah kita lakukan. Yang berikut izin menambahkan lagi Bapak Ibu guru hebat, kita akan masuk fokus pada predikat kinerja. Semakin malam mohon maaf Bapak Ibu, semakin dituntut untuk konsentrasi nih, semangat ya. Nah, predikat kinerja. Di sini Bapak Ibu hebat,
kita fokus mengartikan bahwa predikat kinerja kita sebagai ASN misalnya, ini kita fokus ASN ya, tidak menutup kemungkinan untuk saudara kita, Bapak Ibu guru hebat yang mungkin masih non ASN. Nah, di sini predikat kinerja itu ditetapkan berdasarkan hasil penilaian. Hasil penilaian SKP Bapak Ibu, itu predikat kinerja kita nanti arahnya ke sana. Kualitas kerja kita, kualitas kerja komitmen kita, inisiatif, kerjasama, dan etika, predikat kerja yang mungkin diberikan adalah, nah ini kalau ASN secara umum Bapak Ibu kita nanti ada predikat istimewa, baik, memuaskan, cukup, kurang. Nah itu. Tapi kalau dalam kinerja kita nanti ada predikat apa? Di atas ekspektasi yang tertinggi, sesuai ekspektasi yang terendah itu berarti di bawah ekspektasi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi predikat kinerja digunakan untuk berbagai keperluan. Pembinaan dan pengembangan kinerja kita, kemudian penetapan penghargaan dan sanksi, kemudian ada informasi kepada publik. Ini predikat kinerja itu bisa jadi sumber informasi pada publik. Yang berikut Bapak Ibu, predikat apa yang disebut dengan predikat kinerja itu berarti penilaian atas hasil kerja dan perilaku kita. Jadi penilaian atas hasil kerja itu nanti yang kita sebut dengan predikat kita. Penilaian ini didasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Ibu. Ada memang sudah tertuangkan di sana dalam PAN RB nomor 6 tahun 2022. Di sana ada penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara, Bapak Ibu. Nah, kemudian tujuan penetapan predikat kinerja itu seperti apa? Ada tujuannya memberikan gambaran objektif, memberikan dasar pembinaan, memberikan dasar penetapan penghargaan, seperti yang sudah diuraikan sebelum. Yang kelima ini Bapak Ibu, sasaran kinerja pegawai. SKP kita itu merupakan tujuan dari kenapa harus ditetapkan predikat kinerja. Karena merupakan target yang harus dicapai oleh ASN dalam kurun waktu tertentu. Jadi harus betul-betul diperhatikan predikat kinerjanya. Kemudian kualitas kerja meliputi aspek ketepatan, kecepatan, keefektifan, ini hasil dari penetapan predikat kinerja. Kemudian kualitasnya seperti apa, komitmennya seperti apa, inisiatif tidak, kerjasamanya bagaimana, etikanya seperti apa. Nah ini hasil penetapan predikat kinerja Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita menetapkan predikat kinerja itu untuk memahami ini, untuk melihat apa benar sih seorang ASN itu seperti ini sikapnya yang tertuang di SKP kita, yang nanti efek terakhirnya itu adalah kita akan mendapatkan angka kredit kita melalui SKP yang tadi sudah itu runtunnya. Dari kita mengisi kinerja PMM yang sudah kita selesaikan, kemudian nanti akan menjelma menjadi SKP. Ya, dari penilaian SKP ini nanti akan lahirlah yang kita tunggu-tunggu, angka kredit kita seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut perhatian dan kepedulian. Maksudnya apa? Catatan predikat kinerja kita ini mohon diperhatikan catatannya. Predikat kinerja merupakan salah satu indikator penting. Kemudian penetapan predikat kinerja itu harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel gitu. Kemudian yang ketiga, predikat kinerja dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pembinaan dan pengembangan kinerja ASN, penetapan penghargaan, dan tadi yang sudah kita cari. Kemudian sumber informasinya Bapak Ibu tentang predikat kinerja itu bisa dilihat di PAN RB tadi, kemudian surat edaran Menteri PAN RB juga di sini ada. Kamu kalau dalam Kemendikbud itu ada, semua sudah ada di sini Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf, yang berikut kita lihat bagaimana refleksi hasil penilaian kinerja itu merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja kita di masa depan. Gitu. Indikator kompetensi, mari pahami bersama mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini kalau kompetensinya ada kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, profesional. Indikator kompetensi ini merupakan perilaku kunci yang esensial dalam sebuah kompetensi. Bapak Ibu hebat, kembali lagi kalau Bapak Ibu guru, pedagogi ditingkatkan, kepribadian diperhatikan, sosial kita seperti apa, profesional seperti apa. Nah, ini nanti akan menjadi indikator kompetensi yang harus kita kembangkan. Jika pada saat refleksi kita masih menemukan kelemahan kita di mana? Di pedagogika, kepribadian kah, sosial kah, profesional kah? Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu hebat, tahapan refleksi kompetensi pada platform Merdeka Mengajar, ya. Kalau dalam PMM itu sudah jelas dirancang khusus agar kita dapat meningkatkan kompetensi melalui rekomendasi belajar berdasarkan level kompetensi yang kita miliki. Jadi tahapan kompetensi itu, refleksi kompetensi itu dari mulai asesmen kita mendapatkan rekomendasi belajar dari PMM, mengakses halaman refleksi kompetensi, kemudian mengecek data diri dan mengerjakan asesmen di PMM itulah Bapak Ibu ya. Kemudian melihat hasil refleksi kompetensi, kemudian yang terakhir meningkatkan kompetensi melalui rekomendasi belajar. Nanti kan ada rekomendasinya. Ini pada saat kita sebelum mendapatkan predikat. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana cara melihat hasil refleksi kompetensi? Bapak Ibu hebat versinya di Android misalnya atau di versi web bisa dilihat. Kalau buka Android dan sebagainya di PMM silakan. Pokoknya ini sumbernya dalam PMM Bapak Ibu ya. Silakan lihat di sana bagaimana kita bisa melihat refleksi kompetensi. Yang berikut Bapak Ibu hebat, perlu diketahui hasil refleksi kompetensi itu tidak mempengaruhi secara langsung dengan kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Tidak mempengaruhi langsungnya. Jadi maksudnya begini, seandainya predikat kita itu kurang, tidak usah takut. Masih ada saatnya kita berkomunikasi, berdialog dengan pimpinan, bagaimana cara pengembangannya. Kemudian, kita tidak perlu khawatir jika hasil refleksi kompetensi itu mendapatkan hasil yang rendah. Ini yang saya maksud. Tidak perlu mengulang, karena melalui refleksi ini, kita dapat melakukan perancangan pengembangan diri melalui rekomendasi belajar yang diberikan. Ini jika mentoknya, jadi mungkin kita belum mampu mengembangkan kompetensi dengan mengikuti mendapatkan poin-poin dalam kegiatan kita ya, dalam predikat nanti. Kalau tidak dapat 32, berarti kan sudah pasti ada indikasi kita mendapat predikat di bawah ekspektasi misalnya. Bapak Ibu enggak usah galau deh. Pokoknya ini refleksi itu fungsinya untuk memperbaiki. Apakah kita mampu merencanakan pengembangan diri kita ke depan? Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena nanti ingat, pimpinan akan memberikan predikat terbaiknya berdasarkan pada hasil kerjanya, hasil kolaborasinya dengan gurunya. Demikian juga kepala sekolah dan pimpinan yang akan mengevaluasi atau memberikan penilaian. Ini punya fungsi Bapak Ibu. Tidak semerta-merta apa yang kita lakukan tuh harus di atas ekspektasi. Tapi jika tidak, gitu ya. Jadi ini yang saya bilang jangan terlalu dipikirkan, tidak usah galau. Masih ada step-step lain yang harus kita ikuti. Yang berikut Bapak Ibu hebat, saya kembali mengupas di mana letak pentingnya upaya refleksi. Karena dalam aspek penilaian kita sudah belajar bersama Bunda Lia ya semalam tentang variabel pengelolaan kinerja itu kan di aspek penilaian itu upaya refleksi menjadi salah satu aspek penting. Jadi untuk mendapatkan predikat di atas ekspektasi pimpinan atau sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, itu harus dimulai dengan hasil kita, upaya refleksi kita itu seperti apa. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau dalam praktik kinerja. Kemudian dalam perilaku kerja, apa aspek penilaiannya? Akhlak yang dengan 7 akhlak yang ditemukan dalam PMM itu seperti apa. Itu juga bisa menghasilkan di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau sesuai ekspektasi. Kemudian dalam pengembangan kompetensi, ini poin-poin pengembangan kompetensi itu misalnya ini kan ada lebih dari 32, berarti di atas ekspektasi. Kalau hanya 32 poin, berarti sesuai ekspektasi. Kalau yang di bawah 32, berarti di bawah ekspektasi. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, jika seandainya pada tahap ini Januari sampai Juni kita belum mampu mendapatkan 32 poin hasil dari
pengembangan kompetensi, nggak usah galau. Nanti ada peluang, inilah fungsinya refleksi, agar ada perbaikan dan pengembangan di tahap yang berikut. Yang terakhir ada dokumen akuntabilitas, jadi di sini ada penyediaan dokumen KOSP, yaitu rencana program kerja sekolah, ini perlu disimpulkan agar predikat kinerja bisa ditampilkan untuk pegawai. Ini nanti berkaitan dengan predikat kinerja organisasi Bapak Ibu ya. Ya. Nah, yang berikut tahap penetapan rekomendasi predikat kinerja. Ada tahapannya kan Bapak Ibu. Sementara yang kita bahas sekarang ada pada tahap terakhir nih. Upaya refleksi sudah, upaya mempelajari sudah, perubahan praktiknya sudah. Kita sampai di pengembangan sini. Sampai terakhir sudah catatan tim kerja sudah. Jadi ini sudah terakhir. Tahap 2 ini sudah kita lewati. Kita move on di sini Bapak Ibu ya. Kita tinggalkan. Kita masuk ke sini. Tahap 3. Kita ada di penetapan kinerja. Kan ini ada penetapan rekomendasi itu jalurnya seperti apa. Jadi bagaimana proses penilaian kepala sekolah, itu tentu saja mulai dari rekap penilaian kinerja kepala sekolah itu apa saja. Tim kerjanya, gitu. Ini membahas tentang apa? Tim kerja menyelesaikan pemberian rating praktik kinerja hingga refleksi tindak lanjut. Kemudian tim kerja memberikan rating untuk perilaku kerja. Tim kerja mengecek dokumen ketuntasan. Jadi ini pada rekap penilaian. Nah, sekarang di bulan Juni mau tidak mau ada masuk ke poin 2, penetapan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah, jadi tim kerjanya mengecek kembali daftar kepala sekolah yang perlu dinilai di bawah satuan pendidikan. Nah, ini kalau untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu ya yang dilakukan oleh tim kerjanya. Tim kerjanya kepala dinas maksud saya. Kemudian tim kerja menetapkan rekomendasi predikat. Nah, rekomendasi ini sudah dikirimkan. Nanti akan dikirimkan bulan Juni ini akan dikirimkan kepada kepala dinas rekomendasinya. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi nanti ini ada tugas kepala dinas menetapkan predikat kinerja kepala sekolah. Jadi kalau hasil penilaian dari tim kerja itu hanya berupa rekomendasi, Bapak Ibu. Rekomendasi yang akan diserahkan ke kepala dinas. Nanti kepala dinas yang akan menetapkan predikat kinerja dari kepala sekolah. Atau nanti seperti kalau guru, berarti kepala sekolah pun sudah menyampaikannya pada kepala dinas. Kepala dinas nanti akan menetapkan predikat kinerja organisasi untuk sekolah. Nah, ini sudah di tahapnya. Kemudian kepala sekolah menerima dokumen evaluasi. Nanti kita simak dokumen evaluasi itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah dan kepala dinas dalam hari ini bersama timnya, ya tim kerjanya berdialog untuk mengulas, mendalami hasil penilaian. Jadi apapun bentuk hasil penilaiannya masih ada kesempatan refleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, ini ada dialog itu memungkinkan ada perbaikan-perbaikan ke depan gitu. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita tidak terasa udah menjelang berakhirnya materi. Kita ada di sini Bapak Ibu. Kepala sekolah menetapkan PK final kepada guru. Ini nanti akan diterima oleh guru ya dari Bapak Kepala Sekolah setelah mendapatkan rekomendasi PKO dan dapat menyanggah di luar platform. Jadi kepala sekolah nanti menerima rekomendasi PKO-nya dari kepala dinas kan, hasil PKO-nya ini kita mulai dari awal nih kepala sekolah menilai perilaku kerja. Nah, hasil penilaian ini kepala sekolah mengecek dokumen tugas tambahan dan pengembangan kompetensi. Kalau sudah dicek, nanti kepala sekolah mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas. Jadi, kalau sudah selesai ceknya gitu, jadi dia kirim, ini loh hasilnya. Nah, sampai di dinas, ya dinas melakukan penetapan predikat kinerja organisasi (PKO). Misalnya gini, sekolah itu memiliki 30 guru misalnya. Nah, sekarang dari 30 guru itu semua sudah menuntaskan, jadi perilaku kerjanya sudah dinilai semua dan mendapatkan nilai rata-rata gitu, rata-rata sesuai ekspektasi pimpinan. Tetapi ada salah satu mungkin nanti salah satunya yang belum tuntas, itu kepala sekolah tentu saja tidak langsung mengirim ke kepala dinas Bapak Ibu.
akan terjadi dialog kembali, akan terjadi refleksi kembali antara kepala sekolah dengan sang guru gitu, atau antara tim kerjanya kepala dinas dengan kepala sekolah. Jadi tidak langsung dikirim ke sini Bapak Ibu, ada prosesnya lagi di sini. Nah, ini fungsi refleksi tadi. Jadi setelah final menurut kepala sekolah, nanti dikirimlah rekomendasinya untuk mendapatkan kira-kira PKO organisasi buat sekolah kita seperti apa menurut kepala dinas. Nah, kalau sudah PKO-nya udah ditetapkan, masih ada peluang Bapak Ibu, kepala sekolah masih bisa menerima rekomendasi PKO ini ya. Masih bisa diadakan refleksi dengan dialog kembali dengan kepala dinas. Baru nanti kepala sekolah akan menetapkan PK final. Jadi penilaian kinerja final kepada gurunya. Predikat kinerja final ini seperti apa ya? Oh, itu nanti akan diterima oleh guru nanti dalam bentuk dokumen hasil evaluasi. Begitu Bapak Ibu hebat. Nah, predikat kinerja akhir nanti akan menjadi konversi dengan angka kredit. Periode 1 Januari sampai Juni, periode 2 dari Juli Desember, nanti kita akan mendapatkan predikat kinerja akhir tahun ya Bapak Ibu guru. Nah, kalau mulai Januari sampai Juni itu berarti baru periode 1, nanti periode 2. Nah, periode 1 dan periode 2 ini akan menjadi predikat kinerja akhir tahun bagi kita nanti. Predikat kinerja akhir pegawai. Kemudian nanti akan didapatkan di kinerja BKN. Kalau di PMM kan kita dapat ini Bapak Ibu, di periode 1, periode 2, jadi kita akan mendapatkan kinerja akhir ini masih yang kita peroleh di PMM. Tapi kalau di kinerja BKN nanti kita akan mendapat ini, evaluasi kinerja tahunan pegawai, kemudian konversi ke angka kredit kita. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang akan melakukan kenaikan pangkat dan sebagainya dapatnya di sini. Dikonversi angka kredit hasil dari rentetan periode 1, periode 2 yang menjadi predikat kinerja akhir pegawai, kemudian nanti ada evaluasi kinerja. Nah, jadi penjelasannya begini Bapak Ibu, predikat kinerja akhir akan diproses oleh Kemendikbudristek berdasarkan peningkatan capaian predikat. Jadi periode 1, periode 2. Diharapkan guru dapat bersemangat untuk meningkatkan kinerjanya sehingga predikat kinerja itu akhirnya bisa optimal. Jadi kalau periode 1 belum maksimal, nanti dimaksimalkan lagi pada periode 2 Bapak Ibu. Jadi apapun hasil kita di periode 1 ini, ingat kita masih punya peluang untuk memberikan maksimalnya kompetensi kita itu di periode 2, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, predikat kinerja akhir adalah predikat yang akan dialirkan ke kinerja dalam proses evaluasi kinerja tahunan. Nah, predikat inilah yang akan dikonversi menjadi angka kredit di akhir tahun anggaran nanti. Nah, terakhir proses evaluasi kinerja tahunan pegawai dan konversi angka kredit akan berlangsung di kinerja BKN sebagai platform resmi Kemenpak RB yang mengurusi bidang manajemen ASN. Nanti endingnya ke sini Bapak Ibu ya. Yang berikut mungkin ini hanya kupasan yang sudah kita uraikan dari awal. Bapak Ibu guru kalau masih ada waktu nanti kita akan bahas kembali ya bagaimana kita dituntut adanya mekanisme sanggahan atau keberatan. Ini Bapak Ibu, kalau seandainya nanti kita sudah mendapatkan predikat kinerja, ingat kita masih punya satu tempat. Jadi kalau seandainya kita tidak puas atau ada kekeliruan dan sebagainya, masih ada Bu, Bapak Ibu, ada sanggahan atau keberatan, masih ada dikasihkan kesempatan. Jadi keputusan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 ini harus ditetapkan oleh atasan. Nah, itu adanya refleksi akan menghasilkan kita akan tahu gitu. Kelebihan kita seperti ini kok dinilainya masih kurang. Ada waktu sanggahnya Bapak Ibu ini penetapan atasan atau pejabat penilai kinerja itu paling lama 7 hari kerja sejak kita mengajukan keberatan. Jadi pada saat kita mendapatkan predikat kinerja akhir tahun, ya Bapak Ibu, kita masih punya satu kesempatan untuk melakukan sanggahan, ya.
Jadi sanggahan kita itu masih bisa diterima, Bapak Ibu ya. Tapi ingat tidak langsung di ini atasan akan berdialog, akan menyimak, akan mengupas kembali. Itu paling lama 7 hari kerja pengajuan keberatan itu diterima. Jadi setelah kita mendapatkan predikat kinerja, ingat Bapak Ibu hebat masih ada waktu 7 hari waktu sanggahnya gitu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita sudah sampai di akhir Bapak Ibu, ada dokumen evaluasi kinerja, itu nanti mungkin saya sedikit ini kemarin sudah disampaikan oleh Bu Lia tentang ini, mungkin nanti akan kita diskusikan bahwa dokumen evaluasi kinerja pegawai adalah dokumen yang digunakan untuk mendokumentasikan kinerja guru selama 1 periode. Jadi dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pengelolaan kinerja akhir yang mencakup hasil dari periode 1 dan periode 2. Selain itu, hasil dari periode 1 juga dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan diri dan sebagai umpan balik bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya. Nanti kita akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu ya, seperti yang ditampilkan oleh Bu Lia semalam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau terlalu panjang. Dan ini adalah bentuk sumber belajar kita, sumber belajar diskusi bersama pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Eka, moderator hebat kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Syuhada yang sudah berbagi informasi terkait dengan topik refleksi hasil penilaian dan juga penentuan predikat kerja pada malam hari ini. Luar biasa lengkap begitu. Namun informasi itu pastinya akan memunculkan topik diskusi untuk kita Bapak Ibu guru. Ada yang hadir mungkin dari berbagai penjuru negeri, jadi untuk pemahamannya beragam. Kami buka untuk termin diskusi kepada seluruh Bapak Ibu guru. Kami persilahkan apabila ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat kami perbolehkan, atau menyampaikan pertanyaan secara langsung juga kami terima begitu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu guru untuk bisa raise hand, kemudian mengaktifkan videonya, nanti akan kami pilih secara acak begitu. Ini sudah hadir, coba saya cek terlebih dahulu untuk beberapa partisipan yang sudah raise hand. Kami akan coba pilih yang hadir awal dan juga sudah ready, sepertinya sudah sangat siap untuk menyampaikan topik diskusi. Kita invite Bapak Paju Epat. Oke, sebentar. Kami persilakan Bapak Paju untuk bisa mengaktifkan audio, kemudian memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bu. Ya. Selamat malam, Bapak Paju. Saya Pak Jano dari SMA Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Oke, baik. Selamat datang Pak Jano. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja Bu, ya kita sudah mengikuti materinya dari malam pertama hingga malam ini, ya sangat bagus. Intinya kita ada penilaian karena ada pergantian kepala sekolah mulai bulan Maret, dan ternyata di Ekinnya itu untuk beberapa orang guru ya semuanya sudah ada predikatnya, nilainya, ya, baik penilaian kinerja maupun perilaku. Namun ada 3 orang guru kita di bulan Aprilnya itu, ya, belum ada nilai. Sedangkan bulan Mei-nya sudah ada nilainya. Ya, semua lengkap. Hanya di bulan April 3 orang saja tidak terekap di Ekin kinerjanya, yaitu nilai perilaku kinerja dan nilai kinerjanya. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jano untuk pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan ketika semua nilai sudah muncul di kinerja, namun untuk
1 bulan, yaitu bulan April belum muncul. Bagaimana untuk solusinya Bu Syahada? Gitu. Kami persilakan Bu Syahada untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Janu. Terima kasih. Selamat malam Pak Paju. Wah, ini jauh-jauh kita dapat saudara dari Kalimantan Tengah. Iya, selamat malam Bu. Terima kasih Bu. Untuk persoalan tentang yang pertama tadi saya tangkap ada pergantian kepala sekolah ya. Iya, Meskipun ada pergantian kepala sekolah, masalah penilaian yang sudah ada itu tidak akan hilang, kan begitu, sudah pasti. Kemudian jika seandainya ada guru, ini anggap saja seandainya ada, tadi sudah disampaikan oleh Pak Paju, ada 3 orang guru pada Aprilnya tidak mendapatkan penilaian. iya, Benar. Ini kan guru dengan kepala sekolah. Kepala sekolah kan setelah Maret itu kan sudah masuk kepala sekolahnya Pak Paju ya. iya, Sudah ada masuk. kepala sekolahnya di situ. Nah, inilah fungsi refleksi itu Pak Paju. Karena pimpinan pada saat itu kepala sekolahnya yang baru itu kan harus berdialog gitu. Artinya gini, guru ini bukalah pintu, bukalah jejaknya untuk menghadap kepala sekolah dengan dialog yang terbaiknya gitu. Kalau kita bilang sih, maaf ya, bukan dalam apa tanda kutip ya Bapak ya, pintar merayu, gitu loh. Dengan kata-kata rayuan bisa misalnya gitu. Mohon maaf bukan yang macam-macam. Artinya Iya, begitu kita menginginkan pimpinan kita membuka peluang kepada 3 orang guru tadi untuk membuka kembali. Jadi masih ada waktu nih, masih ada jeda waktu yang April itu tentu kerjasama yang baik antara guru dengan kepala sekolahnya. Berdialoglah, lakukan refleksi. iya, Gitu. Nanti kalau ini kan ada di PMM itu istilahnya memperbaiki, begitu kan? Ada misalnya diperbaiki. Kepala sekolah membuka. Nah, sebelum dibuka oleh kepala sekolah kan tentu sang guru harus mendekati dulu pimpinannya, buka komunikasinya bahwa kami ini belum dapat penilaian, kiranya dirubah kembali ke draft gitu loh, maaf Pak Ju. iya, iya. Diminta pada pimpinan untuk kembalikan ke draft dulu, Oh, iya. gitu. Bu, Nah, di bulan Aprilnya itu masih bisa diubah ke draft ya? coba yang saya tahu kemarin masih bisa, Bapak. Coba dulu ini Pak Paju ya, Pak Kepala ya? Iya, Kepala iya. sekolah. Oh, Masya Allah, nanti bersama operator hebatnya buka dulu lihat di April, rubah dulu penilaiannya itu, misalnya gitu, ke Iya, draft. Tapi tolong minta ke gurunya data yang dia sudah kerjakan itu di-copy dulu. Karena kalau nanti sudah dirubah hilang gitu. iya, Jadi iya, minta iya. dia copy dulu gitu. Ini luar biasanya nih Pak Kepala Sekolah bisa ke gurunya langsung tanpa dirayu. Jadi sudah punya link ya. Iya, Bersyukurlah 3 orang guru hebatnya ini mudah-mudahan nanti di PMM masih bisa dirubah ke draft. Dicoba aja ya Munjibah, Bapak. iya, iya, iya. Gitu. Jadi di Mei yang lengkap itu udah nggak ada masalah. Nanti tinggal melengkapi itu semoga Bapak Iya, Ibu guru itu sepaham dengan Bapak Ju karena demi predikat organisasi masalahnya. Kalau ada 1 guru iya, yang kurang apalagi 3, nah itu mempengaruhi predikat organisasi. Jadi iya. semangat Pak Kepala Sekolah untuk menjemput bola pada Oh, kekurangan dan kelemahan gurunya. Begitu iya. ya Bapak, mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, atas Iya. penjelasan. Ya, selamat malam Bu. Baik. Terima kasih Bu Syahada sudah menjawab pertanyaan Pak Jano. Semoga ini membantu untuk Pak Jano bisa memaksimalkan ketiga guru tadi yang ada di sekolah Pak Jano. Begitu semoga dimudahkan. Terima kasih Pak Jano sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian kita akan membuka termin selanjutnya. Untuk penanya berikutnya, coba kami invite ada
Ibu Ketsia. Oke, baik. Kami persilakan Ibu untuk bisa mengaktifkan audio serta memperkenalkan diri. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas nama Ketsia Boga, berasal dari SD Negeri Muhammad Pulau, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ya, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu tentang dokumen yang harus dilengkapi, yaitu sertifikat, karena punya saya itu masih kurang untuk di RH-nya. Jadi apakah bisa tidak di-upload atau bagaimana? Ya, mungkin itu dari saya. Baik, jadi pertanyaan Bu Ketsia tadi terkait dokumen yang harus dilengkapi, sertifikatnya harus diupload atau bagaimana, begitu ya Ibu? Oke, kami persilakan Bu Syada untuk memberikan tanggapan terkait dokumen-dokumen tersebut, untuk prosesnya seperti apa dan teknisnya seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Sama-sama. pertanyaannya Bunda Ketsia. Selamat malam Maluku. Semangat belajarnya ya. Iya, luar biasa nih dari Maluku hadir Malam. malam hari membersamai materi hari ini. Untuk persoalan ini Bu Ketsia, gini, Bu Ketsia punya di situ kan ada 32 poin ya. Kalau di kompetensi itu, apakah bisa mengisi kembali, memenuhinya dengan dipenuhi? Bisa, Bu Ketsia, bisa. Makanya nanti misalnya kalau sudah terlanjur mengirim, gitu loh, mohon dekati lagi kepala sekolah. Ya, sampaikan kalau seandainya Bu Ketsia masih punya apa nih sertifikat susulan, silakan. Misalnya kemarin baru baru berapa ya, baru 30 misalnya gitu. Sekarang sudah tambah 4 JP gitu, tambah 4 poin gitu. Berarti kan bisa melengkapi, bisa lebih dari 32, lebih ekspektasinya. Tapi kalau di bawah 32 kan sudah pasti di bawah ekspektasi tuh Bu Ketsia. Nah, jadi untuk ini Bapak Ibu hebat yang mungkin pada kesempatan sebelumnya belum melengkapi kompetensi pengembangan kompetensinya dengan 32 poin, silakan komunikasi dengan kepala sekolahnya, dialog. Nah, ini kan berarti Bu Ketsia sudah melakukan refleksi. Oh, saya pada ini tidak mendapatkan poin 32 gara-gara apa gitu. Itu hasil refleksi loh. Jadi dicatat dengan baik, ini hasil perenungannya, hasil ini, kemudian langsung ke pimpinan dialog. Saya ingin menambah, mohon kembalikan ke draft, kembali lagi, kembali supaya saya bisa mengisi kembali. Gitu. Bisa, masih bisa. Sebelum nanti kalau sebelum predikat akhir dari predikat organisasi disampaikan oleh kepala dinas, kita masih punya peluang. Makanya komunikasilah. Saya himbau begini Bapak Ibu kepala sekolah hebat, jangan buru-buru merekomendasikan hasil penilaiannya terhadap guru-guru. Lakukan lagi ini pada puncaknya gitu loh. Maksimalkan untuk semua gurunya harus mendapatkan predikatnya selain di bawah ekspektasi. Jadi tolong pahami betul, beri motivasi pada semua guru bahwa mereka harus lebih semangat untuk mendapatkan predikat yang sesuai ekspektasi atau malah di atas ekspektasi. Mohon jangan sampai ada guru yang tidak diadakan refleksi, tidak diadakan dialog, kurang 32 langsung diberikan rekomendasi ke kepala dinas. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah maksimalkan usahanya demi mendapatkan predikat kinerja organisasi yang baik. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu Bu Ketsia, masih semangat. Dialog lagi dengan pimpinan ya. Bisa kok. Yang penting ada komunikasi yang bagus antara Bu Ketsia dengan pimpinan. Semangat Bu Ketsia.
Oke, Iya, baik Bu terima kasih untuk Ketsia. penjelasannya. Selamat malam. Malam, Dek. Selamat malam Bu Ketsia. Berarti artinya tadi memang perlu ada negosiasi untuk melengkapi poin-poin sesuai dengan target begitu ya Bu Syahada. Iya. Terima kasih Bu Ketsia sudah hadir pada malam hari ini. Relate dengan topik yang tadi disampaikan oleh Bu Ketsia, ini tadi pada kolom chat ada pertanyaan masuk Ibu Syuhada dari Bapak Dadan Mansur. Beliau menyampaikan, apakah masih mungkin ketika sanggah itu dilakukan ketika guru yang bersangkutan sudah menerima SKP? Jadi mohon untuk diberikan sambungan dari pertanyaan yang tadi, apakah itu masih mungkin dilakukan proses sanggahnya, Bu? Begitu. Siap, siap. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah hebat, dan seluruh pejuang ilmu pada malam hari ini, tadi sudah kita sampaikan ada waktu sanggah. Nah, waktu sanggah atau keberatan ini Bapak Ibu tidak diperoleh atau tidak diberi waktu pada periode 1 ya. Jadi bukan di periode 1, tetapi setelah tadi mendapatkan predikat. Ingat, setelah kita mendapatkan predikat, kita masih diberi waktu ya untuk memberikan sanggahan, keberatan gitu Bapak Ibu. Tetapi 7 hari loh. Ingat, pada saat kita melakukan menerima predikat kinerja kita dengan dokumen evaluasi itu Bapak Ibu, kalau kita dokumen evaluasi yang seperti ditampilkan oleh Bu Lia semalam itu sudah kita pegang, detik itu terhitung 1 hari. Jadi kita masih punya waktu 7 hari setelah kita menerima predikat kita itu untuk memberikan sanggahan kepada pimpinan kita, kemudian kepala sekolah akan berdialog dengan kembali merekomendasikannya ke kepala dinas atau tim penilainya. Begitu Bu Siti. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di pelajaran lagi di PMM itu disampaikan betul. Kalau masih ada waktu nanti kita belajar bersama dalam PMM dijelaskan bagaimana sih langkah-langkah untuk penyampaian sanggahan dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk informasinya. Jadi terkait proses sanggah itu, kita diberikan waktu 7 hari setelah predikat muncul. Kurang lebihnya semacam itu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Syuhada. Saat ini kita masih memiliki waktu, kita buka termin tanya jawab kembali, mungkin dengan satu partisipan. Ini sudah hadir Bapak Jonter, beliau sudah siap dari tadi menunggu giliran. Kami persilahkan Bapak Jonter untuk bisa mengaktifkan audio, kemudian memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Selamat Saya dari malam, SMP Bapak. Negeri Urum, Merauke, Papua Selatan. Ini Oke, saya kami ingin silakan. bertanya, saya ke sekolah, di sekolah saya itu ada satu orang guru honor. Guru honor itu ketika PMM ini mulai, Bapak guru ini belum memiliki akun. Nah, ini proses berjalan, semua guru sudah menyelesaikan PMM, kemudian baru 3 hari lalu beliau menyampaikan dia ada punya ini dikirim ke emailnya bahwa dia punya akun. Kemudian saya minta coba akses ke PMM, bisa masuk. Coba buat perencanaan. Ternyata tidak bisa membuat perencanaan lagi. Nah, ini bagaimana? Apakah ini kita tinggalkan saja? Berarti tahap kedua dia juga tidak bisa ikut karena tahap satunya tidak bisa masuk lagi. Atau ada cara karena kita coba masuk tidak bisa lagi, mungkin sudah lewat waktunya, tidak untuk perencanaan lagi, sudah untuk penilaian dengan refleksi begitu. Demikian pertanyaan Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jonter untuk studi kasusnya di lapangan. Ternyata di sekolah Pak Jonter ini ada satu guru yang mungkin keterlambatan untuk menyadari bahwa beliau memiliki akun PMM, begitu Ibu. Jadi mohon penjelasannya ketika teman-teman sudah selesai. Baru 3 hari yang lalu mungkin Bapak atau Ibu guru ini mengetahui memiliki akun, mencoba untuk mengisi namun belum bisa, atau mungkin ada solusi lain atau kita tinggalkan untuk proses berikutnya mengikuti gitu. Dipersilakan Ibu Syuhada.
Terima kasih Bu moderator cantik. Terima kasih Pak Janter. Selamat malam Pak. Malam Ibu. Pak Janter kepala sekolah ya Bapak? Iya, saya kepala Masya sekolah. Allah. Selamat malam Pak Kepala hebat, luar biasa. Bapak, kembali lagi pada intinya bahwa pengisian kinerja kita di PMM ini diutamakan bagi PNS gitu Bapak ya, atau P3K gitu. Bagi saudara-saudara kita yang masih non PNS atau non P3K boleh mengisi, tetapi tidak wajib gitu. Jadi ini tidak akan mempengaruhi predikat organisasi, kinerja organisasinya Bapak, tidak. Jadi jumlahnya nanti di luar jumlah dari saudara-saudara kita yang ini. Kalau memang sudah lancar silakan dimasukkan, tapi kalau nggak lancar jangan sampai mempengaruhi predikat kinerja organisasinya Bapak gitu. Beliau itu tetap boleh belajar, tetap boleh ini mengisi dan sebagainya. Tetapi tidak wajib ya Bapak ya. Boleh nanti diikutkan ke periode yang berikut boleh. Yang penting dia bergabungnya beliau tidak mempengaruhi predikat kinerja organisasi sekolah Bapak. Jadi jangan sampai ya Pak, gara-gara ini yang tidak masuk nanti predikat organisasinya di luar ekspektasi yang ini jadi gitu. Ya Bapak ya. Jadi untuk saudara kita itu belum jangan terlalu dituntut Bapak, nanti kita ikuti regulasi yang berikut. Gitu. Kita ikut periode berikut mungkin. Jadi jangan pengaruh. Nah, kalaupun nanti di timnya Bapak operator dan sebagainya bisa membantu, bisa membuka kembali ya silakan. Tapi kalau enggak gitu loh. Kalau enggak belum wajib Bapak ya. Begitu. Iya, oke baik. Kasih. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Syada yang sudah memberikan wawasan baru kepada Pak Jonter. Semoga mempermudah untuk membantu guru honorer yang berada di sana. Terima kasih Pak Jonter sudah hadir pada malam hari ini. Sedikit Bu Mbak Siti, tadi juga ada yang tak lihat di kolom chat itu ada yang berarti kita nggak penting ya? Penting gitu loh. Yang non ASN bukan nggak penting, penting belajarlah gitu. Bukan berarti ini kalau bisa mengikutinya dengan baik silakan gitu. Malah kan ini berarti ada semangat, ada motivasi untuk pengembangan diri dan sebagainya. Apa-apa kalau memang pimpinan memberikan kesempatan silakan komunikasilah yang baik dengan pimpinan begitu ya Bapak Ibu ya, jangan merasa non PNS kok nggak penting, penting gitu. Toh suatu saat akan menjadi PNS insya Allah dengan izin Allah qadarullah. Jadi enggak apa-apa dipersiapkan gitu. Bapak Ibu ya. Betul Ibu. Jadi untuk masing-masing sekolah memiliki kebijakan. Kalau tadi studi kasusnya mungkin sekolah Pak Jonter ini sebetulnya juga menginginkan untuk gurunya bisa mengikuti namun ada kendala begitu ya Ibu. Kami coba akan melihat lagi di kolom chat Ibu bahwa barangkali ada yang akan bertanya dan juga yang hadir pada Zoom. Ada Pak Khalid. Oke, baik. Saya persilahkan Bapak Halik untuk bisa mengaktifkan audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Halik Maksum. Saya mengajar di salah satu SD di pesisir di SD Negeri 005 Tanjung Harapan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Ibu. Nah, yang saya ingin pertanyakan adalah beredar rumor bahwa kalau kita tidak mengisi PMM, itu tunjangan kinerja atau sertifikasi kita bermasalah atau bagaimana? Apakah memang demikian atau bagaimana Ibu? Mohon penjelasan. Juga ada guru kami yang sampai saat ini belum mengisi tindak lanjut, mungkin masih dalam proses ya. Jadi kami masih menunggu karena tinggal beberapa hari lagi ini kita kan due date tanggal 30 Juni. Nah, itu juga kami mengkhawatirkan sekali itu bagi kawan-kawan itu memang harusnya mengerjakan kan 3 hari atau 4 hari
sebelum itu sudah rampung. Sebagusnya seperti itu ya Bu, barangkali. Terima kasih Bu sarannya, mohon. Oke, baik. Terima kasih Pak Halik untuk pertanyaan pada malam hari ini. Kaitannya dengan informasi yang Pak Halik dengar, begitu, terkait pengisian PMM ini ketika mungkin tidak tuntas, begitu Bu Syuhada, apakah ini akan berpengaruh dengan pencairan dana sertifikasi, begitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa guru yang mungkin belum menyelesaikan atau menuntaskan proses di PMM, untuk solusinya semacam apa, gitu. Karena mengingat waktunya sudah semakin dekat dengan hari-hari akhir. Kami persilakan Ibu Syuhada. Terima kasih kembali Mbak Eka, moderator hebat kita malam hari ini. Terima kasih juga pada Pak Halik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Alhamdulillahnya alhamdulillah. bisa ketemu orang yang dari jauh lagi nih, Iya dari Ibu. Kalimantan Timur. Iya Bu. Iya Ibu. Pak Halik, gini Pak Halik, tadi saya tangkap sih, misalnya kita nih kok ada gosip nih, ada rumor, kita akan bahaya nih tunjangan kita kalau nggak isi kinerja. Untuk ini kan masih betul kata Pak Halik, masih rumor gitu. Insya Allah kita doakan bersama tidak berdampak yang terlalu parah. Cuma memang kita mikir gini Pak, kinerja kita ini kan endingnya akan menjadi PK kita, PAK kita gitu loh. PAK atau angka kredit kita itu nanti kan akan memberikan apa kepada kita, efeknya kepada kita untuk kenaikan pangkat dan sebagainya gitu. Jangankan yang masih aktif untuk mengurus kenaikan pangkat, yang mau pensiun pun wajib mengisi e-kinerja ini, karena e-kinerja ini akan menjadi bentuknya menjadi SKP. Nah, SKP ini kan dibutuhkan pada saat kita menyelesaikan administrasi apapun gitu. Nah, ini untuk untuk yang mau pensiun, apalagi kita yang masih aktif dan masih panjang perjalanannya. Begitu. Ini yang sudah pasti. Jadi kalau tidak isi berarti angka kredit kita ini akan bermasalah. Nah, jadi mohon pada Bapak Ibu kepala sekolah, pimpinan dan sebagainya ini motivasi guru-gurunya, motivasi kepala sekolahnya agar mau menyelesaikan kinerjanya ini dengan baik. Karena endingnya ke sana. Ini belum ke rumornya Bapak ya. Iya Bu. Akan parah lagi kalau rumor itu terbukti hanya karena kelalaian kita untuk tidak mengisi PMM ini. Iya. Gitu. Nah, kalau tadi saya sampaikan begini, untuk tahap 1 dan tahap 2, move on nih, bulan Juni ini betul-betul kita ke penilaian. Jadi yang belum perencanaan, yang tindak lanjutnya belum beres, itu kayaknya wah ini nggak mungkin deh untuk diselesaikan. Tetapi akan mungkin kalau guru itu dan kepala sekolahnya semangat. Jadi buatkan satu tim Bapak, misalnya masih ada beberapa yang masih ketinggalan, buatkan satu tim, duduk bersama, selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Wah, jadi proklamasi kita nih Pak ya. Jadi Oke Bu, lanjut Bu. bersama. Jadi paksa guru itu, mari gitu, selesaikan. Paksa dengan cinta ya Pak ya, paksa dengan komunikasi yang tulus, komunikasi interpersonal, bahwa ini untuk kebaikan sang guru dan masa depan sekolah masalahnya Pak. Karena apa? Beberapa guru yang tidak mengisi kinerjanya akan mempengaruhi PKO-nya sekolah. Gitu. Jadi tolong semangat motivasi gurunya. Itu Bapak. Iya Nah, Bu. hanya itu deh yang bisa saya sampaikan ini Pak Khalid. Mohon maaf Ya, terima kalau kasih masih Ibu. kurang. Informasinya sangat membantu Bu, paling tidak memberikan pencerahan bagi kami Bu. Siap Terima Pak. kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Alik. Salam hormat untuk semua guru di Kaltim. Iya, salam oke Bu semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Syuhada yang sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Halik. Semoga ini mempermudah proses Pak Halik untuk menerapkan di lokasi tempat Pak Halik mengajar di sana. Perjumpaan kita dengan Pak Halik itu menutup momen di malam hari ini Bu Syuhada, karena waktu kita sudah pukul 8:56 untuk di wilayah
Jawa begitu, lebih malam lagi di tempat Bu Syuhada. Jadi untuk menutup perjumpaan malam hari ini, kami persilakan Ibu Syuhada memberikan semangat atau closing statement pada Bapak Ibu Guru. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Bu moderator hebat kita pada malam hari ini. Untuk seluruh guru yang ada pada waktu ini, yang semangat belajarnya sudah luar biasa. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita tentang bagaimana sih refleksi ini, ya. Nah, intinya begini Bapak Ibu guru hebat, tidak ada kata terlambat jika kita akan mau memulai dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi mulai dan selesai. Nah, untuk Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah yang akan menaikkan rating dirinya, kompetensinya dengan baik, silakan jangan pantang menyerah, manfaatkan refleksi baik dengan pimpinan maupun rekan-rekan sekolahnya, antar sekolah pun silakan perbanyaklah kesempatan ini untuk menaikkan kinerjanya dengan bagus. Bapak Ibu hebat yang tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat yang tidak bisa diselesaikan, mohon maafkan saya dan panitia jika tidak bisa mengcover semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat berkah belajarnya malillahi taala karena Allah. Saya kembalikan pada Bu Siti, semoga bermanfaat. Apapun yang saya berikan itu adalah bentuk kekurangan saya, yang melengkapi itu adalah Bapak Ibu guru hebat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat belajar Bapak Ibu, semangat menyelesaikan untuk penilaian apapun itu, bukan nilainya yang terpenting tetapi usaha kita yang pada akhirnya menentukan kapasitas diri kita seperti apa. Terima kasih, saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Syuhada untuk malam hari ini. Untuk kegiatan kita sudah berakhir. Kami mohon izin untuk Bapak Ibu Guru bisa mengaktifkan videonya atau open cam. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk yang masih stay pada ruang Zoom, mohon izin untuk bisa mengaktifkan video supaya bisa kita ambil dokumentasi. Kami persilakan pada Mas Mahdum untuk bisa membantu sesi dokumentasi pada malam hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk moderatornya. Baik, Pak Ibu Guru bisa mengaktifkan kamera, bisa melihat ke depan, melihat kamera, menggunakan ekspresi yang paling menyenangkan. 1, 2, 3, oke, lanjut lagi. 1, 2, 3, sekali lagi. Oke. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mas Madum yang sudah membantu dokumentasi pada malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak juga kepada Ibu Syuhada yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya berbagi informasi dengan Bapak Ibu Guru hebat. Semoga apa yang sudah dibagikan Ibu pada malam hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya serta menjadi ladang ibadah untuk Ibu Syuhada. Saya pribadi mewakili teman-teman dari tim guru mengajar mengucapkan mohon maaf apabila dalam mendampingi Ibu pada malam hari ini terdapat sikap serta tutur yang kurang berkenan. Kami sampaikan permohonan maaf juga kepada seluruh Bapak Ibu Guru, kami tidak bisa menanggapi semua pertanyaan. Semoga materi di malam hari ini membuka keilmuan supaya Bapak Ibu Guru belajar lebih lanjut lagi dan semakin mengaplikasikannya semakin lengkap lagi. Begitu. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Syuhada. wabarakatuh. Sama-sama. Selamat malam Mbak Siti dan semua teman-teman hebat. Selamat istirahat Ibu. Terima kasih. Selamat Ibu. Selamat istirahat Bapak Ibu Guru. Selamat melanjutkan aktivitas.